Jenis, sifat, mekanisme pemotongan pajak. Check it out. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang sangat berarti bagi pemasukan dan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan bersama, baik itu untuk kemakmuran rakyat maupun untuk pembangunan negara. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia telah melakukan pembangunan di segala bidang untuk mencari laba, khususnya di bidang perpajakan. Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya semakin menurun, dan sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan sering meminimalisasi pajak dengan cara yang terutang dalam peraturan perpajakan sampai dengan cara yang melanggar hukum. Di dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurang kemampuan ekonomis wajib pajak. Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian dari pemotongan pajak? Kedua, apa manfaat pemotongan pajak? Ketiga, apa saja jenis-jenis pemotongan pajak? Keempat, apa saja sifat-sifat pemotongan pajak? Dan yang kelima, apa mekanisme yang digunakan dalam pemotongan pajak? Manfaat dan tujuan. Manfaat, memastikan bahwa pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, menghindari sanksi administrasi atau pidana akibat kesalahan pemotongan atau pelaporan. Tujuan, agar individu atau badan usaha mengetahui kapan wajib melakukan pemotongan pajak, terhadap siapa, dan bagaimana prosedurnya. Lanjut ke pembahasan. Kita simak sama-sama yuk! Pengertian pemotongan pajak. Pemotongan pajak adalah proses pengurangan atau pengambilan sebagian penghasilan, gaji, honorarium, dividen, dan sebagainya oleh pihak tertentu untuk disetorkan ke negara sebagai pajak sebelum penghasilan tersebut diterima oleh pihak yang berhak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia dan banyak negara lain, terdapat mekanisme di mana pemberi penghasilan, biasanya perusahaan, instansi pemerintah, atau pihak lain bertindak sebagai pemotong pajak. Manfaat pemotongan pajak ada 3. Yang pertama bagi pemerintah, yang kedua bagi sistem perpajakan, dan yang terakhir bagi wajib pajak. Pertama, bagi pemerintah, memastikan penerimaan pajak lebih cepat. Pajak langsung dipotong dari sumber penghasilan dan disetor ke negara tanpa harus menunggu pelaporan dari wajib pajak. Mengurangi risiko penghindaran pajak karena dipotong langsung oleh pihak ketiga. Risiko wajib pajak tidak melaporkan atau tidak membayar pajak menjadi lebih kecil. Menyederhanakan pengawasan pemerintah. Cukup mengawasi pemotong pajak, misalnya perusahaan, bukan jutaan wajib pajak satu persatu. Kedua, bagi sistem perpajakan, efisiensi administrasi pajak, meminimalkan proses penagihan dan pelaporan karena sebagian besar sudah diatur dalam sistem pemotongan otomatis. Mendorong kepatuhan pajak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong, sistem perpajakan menjadi lebih transparan dan terkontrol. Bagi wajib pajak, proses pembayaran pajak lebih mudah, tidak perlu menghitung dan menyetor pajak sendiri karena sudah dilakukan oleh pemotong pajak, mengurangi beban sekaligus, pajak dibayar secara berkala, misalnya setiap bulan, bukan dalam jumlah besar sekaligus di akhir tahun. Bukti pemotongan bisa digunakan sebagai kredit pajak. Wajib pajak bisa menggunakan bukti potong sebagai pengurang saat menghitung pajak akhir tahun, misalnya dalam SPT tahunan. Jenis-jenis pemotongan pajak. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21, pemotongan pajak penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 26. Pertama, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Wajib pajak yang berbentuk badan telah ditunjuk oleh Undang-Undang Perpajakan sebagai pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan atau diterima oleh karyawan maupun yang bukan merupakan karyawannya. Namun, wajib pajak orang pribadi juga dapat ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21 ini apabila mendapatkan petunjuk dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak orang pribadi terdaftar. Kedua, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. Untuk pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan sehubungan dengan adanya pembayaran berupa dividen, bunga, sewa, royalti, dan juga jasa kepada wajib pajak berbentuk badan dalam negeri dan juga berbentuk usaha tetap atau BUT.
Ketiga, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 26. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan atau pihak pemberi kerja sehubungan dengan adanya pembayaran berupa dividen, bunga, hadiah, royalti, dan penghasilan lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Untuk kegiatan pemotongan ini, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak berbentuk badan ditunjuk untuk dapat memotong pajak penghasilan PPh pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tax treaty. Keempat, pemotongan pajak penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan sehubungan dengan pembayaran yang berkaitan dengan pembayaran atas objek tertentu seperti halnya sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dan lain sebagainya. 5. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak tertentu dengan menggunakan norma perhitungan khusus. Wajib pajak tentunya yang dimaksudkan adalah seperti perusahaan pelayaran, penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan yang melakukan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah. Lanjut, sifat-sifat pemotongan pajak. Yang pertama, wajib atau mandatori. Pemotongan pajak harus dilakukan oleh pihak yang ditunjuk seperti pemberi kerja, perusahaan, atau pihak lain yang melakukan pembayaran. Tidak bersifat sukarela, diatur secara hukum melalui Undang-Undang Perpajakan. Kedua, dilakukan oleh pihak ketiga, withholding agent. Pemotongan pajak bukan dilakukan oleh penerima penghasilan, melainkan oleh pihak yang membayar penghasilan. Pihak pemotong berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak. Ketiga, bersifat final atau tidak final. Pemotongan final pajak yang dipotong dianggap sudah selesai atau tidak perlu dihitung ulang dalam SPT. Contoh, PPh final atas sewa tanah atau bangunan. Pemotongan tidak final, pajak yang dipotong bisa dijadikan kredit pajak saat pelaporan pajak tahunan. Contoh, PPh 21 atas gaji, PPh 23 atas jasa. Keempat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemotongan pajak dilakukan berdasarkan tarif dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan resmi, tidak bisa ditentukan secara sembarangan oleh pemotong pajak. Contoh, tarif PPh 21 ditentukan berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Mekanisme yang digunakan dalam pemotongan pajak. Nama mekanisme dalam pemotongan pajak. Mekanisme pemotongan pajak secara resmi disebut sebagai mekanisme withholding tax. Withholding tax adalah istilah dalam sistem perpajakan yang mengacu pada pemotongan pajak langsung dari penghasilan oleh pihak ketiga atau pemotong pajak. Terakhir, kesimpulan. Pemotongan pajak adalah mekanisme perpajakan di mana pihak ketiga seperti perusahaan atau instansi pemerintah memotong sebagian dari penghasilan yang akan dibayarkan kepada pihak lain, kemudian menyetorkan dan melaporkannya ke negara. Mekanisme pemotongan pajak dikenal sebagai withholding tax. Pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pemotong pajak, bukan oleh penerima penghasilan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin penerimaan pajak negara secara tepat waktu. Terima kasih teman-teman dan ibu bapak telah mendengar dan menyimak PPT dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga membantu. See you.